Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sofyan Jalil. Saudara-saudara sekalian, baru saja saya menghadiri launching of Indonesia City Investment Accelerator ACIE pada kegiatan Indonesia Economic Summit, sekaligus berbagi pengalaman tentang upaya Jakarta masuk menjadi 50 Global City Dunia. Seperti kita ketahui bersama, sekarang Jakarta menjadi ranking 71 dari 74 menjadi 71, dan saya berharap mudah-mudahan pada tahun ini kita sudah bisa di atas angka 6 gitu, dari target menjadi top 50 di tahun 2029. Maka untuk itu saudara-saudara sekalian, seperti yang berulang kali saya sampaikan, salah satu kata kunci yang harus dilakukan Jakarta adalah membangun infrastrukturnya. Yang kedua adalah sumber daya manusianya, dan yang ketiga adalah ekosistem bisnisnya harus dibuat lebih transparan, terbuka, membuat masyarakat internasional atau investor itu percaya dengan Jakarta. Seperti kita ketahui bersama, Jakarta pada tahun 2025 kemarin investasi di Jakarta kurang lebih 16,9 miliar US dollar atau 12% naik dari tahun sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa kepercayaan publik dalam kondisi ekonomi yang uncertainty seperti ini kepada Jakarta masih sangat tinggi sekali. Dan forum yang seperti ini akan menjadi forum membuka ruang bagi Jakarta kepada dunia internasional, terutama bagi para investor untuk mengetahui apa yang akan dilakukan dan dikerjakan di Jakarta. Kami sangat terbuka, seperti yang saya katakan dalam sambutan, maka membangun kepercayaan atau confidence dan juga trust itu menjadi kata kunci dalam membangun Jakarta ke depan. Itu yang ingin kami sampaikan. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih. Pak, tadi Ada. Pak Gup, izin bertanya, tadi sempat disinggung soal rencana pembangunan Trans Jabodetabek ke bandara itu pekan depan. Itu kalau boleh tahu hari ini itu hari apa Pak? Dan lalu apakah operasionalnya tuh seperti Transjakarta biasa? Karena kan sudah ada Transjakarta ke bandara yang dari Kalideres, itu hanya pemberhentiannya itu hanya di kantor bandara. Apakah nanti akan di depan terminalnya langsung untuk memudahkan penumpang Pak? Jadi intinya begini, Trans Jabodetabek kan kita sudah buka dari Alam Sutra Blok M, kemudian Pik 2 Blok M, dari Bogor Blok M, Ancol Blok M, kemudian dari Suta ke Blok M sangat diperlukan, dan untuk itu sedang dipersiapkan detailnya. Tapi intinya saya meyakini ini akan menjadi pilihan bagi masyarakat siapapun yang selama ini misalnya menggunakan Damri atau taksi, sekarang ini punya pilihan bisa menggunakan Trans Jakarta yang biayanya relatif murah, hanya 3.500, dan kemudian pasti lebih cepat karena punya jalur khusus, sehingga dengan demikian ini akan memudahkan siapapun yang akan berangkat atau kembali yang menggunakan transportasi pesawat mau ke Blok M, dari Blok M bisa kemana aja, apakah itu MRT, Transjakarta dan sebagainya. Nah, mengenai detail jalurnya nanti disampaikan oleh Dinas Perhubungan. Mas Pram, izin juga tadi di dalam sempat menyinggung soal Jakarta Collaboration Fund, Pak. Kalau boleh tahu, nah, itu update pembangunannya seperti apa? Apakah sudah direstui dengan oleh pemerintah pusat? Kemudian juga tadi disinggung soal Festival Lampion ya. Itu di mana Mas Pram? Apakah sama kayak yang di lapangan Banteng yang digelar pemerintah pusat? Terima kasih. Jadi yang saya jawab yang kedua dulu. Minggu lalu kami antara pemerintah pusat dan pemerintah Jakarta sudah mengadakan rapat bersama untuk menyambut Imlek ini. Beberapa kegiatan sudah disepakati, termasuk yang di lapangan Banteng, kemudian nanti ada Cap Gomet di Glodok, kemudian juga ada beberapa kegiatan barongsai yang ada di Sudirman Tamrin, termasuk kemudian kalau dilihat mulai sekarang kan mulai beberapa gedung ada pemasangan lampion dan sebagainya, terutama di SCBD dan sebagainya. Jadi prinsipnya akan kami buat lebih colorful, meriah, seperti ketika kita menyambut Natal kemarin. Dan itu akan berakhir tanggal 17 Februari, karena tanggal 18 sudah mulai puasa. Suasananya total nanti akan kita ganti dengan menyambut puasa sampai dengan Idul Fitri. Jadi Jakarta saya yakin akan menjadi lebih menarik dan colorful, terutama
ketika tanggal 18 sampai dengan Idul Fitri kami akan memberikan insentif pajak bagi beberapa pusat perbelanjaan kalau mereka memberikan diskon supaya belanja di Jakarta juga menjadi lebih murah. Pengalaman kami kemarin ketika menyambut Natal seperti yang teman-teman ketahui, akhirnya Natal tahun baru itu transaksinya sampai dengan 15,2 triliun rupiah, dan itu rekor yang pernah diperoleh oleh Jakarta karena itu tadi kami lombakan, kami berikan insentif pajak dan jamnya juga diperbolehkan sampai jam malam, dan itulah yang membuat Jakarta begitu menarik ketika Natal dan tahun baru kemarin. Terakhir kalau ada satu lagi, kalau nggak ada. Pak, soal kemarin Pak yang Rakornas di Sentul itu kan Prabowo memerintahkan agar melakukan kegiatan bersih-bersih setengah jam sebelum masuk kantor. Nah ini gimana Pak? Sebenarnya apa yang menjadi arahan Bapak Presiden bukan hanya bersih-bersih, semua arahan akan kami jalankan. Terutama bagi Jakarta, bukan hanya untuk urusan sampah dan urusan periklanan, bahkan urusan bendera partai pun saya akan bersihkan kalau kemudian dianggap mengganggu di flyover dan sebagainya. Jadi bagi Jakarta kami akan jalankan sepenuhnya. Oke, siap. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum. Pak, tadi ada rencana pembangunan flyover di Dalam Mogot untuk mengatasi banjir berkepanjangan itu, Pak. Nah ini apakah sudah ada estimasi untuk investasi ke sana atau gimana? Jadi kebetulan tadi begitu saya melihat lapangan, saya langsung berkoordinasi dengan Dinas Bina Marga, dan ternyata memang di sana juga direncanakan akan ada jalan tol. Tetapi memang ada kebutuhan khusus dari flyover Persing sampai dengan Daun Mogot itu secara khusus bukan jalan tol yang dibangun oleh Kementerian PUPR, tetapi yang dipersiapkan sendiri oleh pemerintah Jakarta. Sebab kalau tidak, itu pasti akan banjir terus. Karena apa? Permukaan Sungai Mukefat itu sudah di atas jalan. Sehingga dengan demikian hari ini saja nggak hujan, paling hujan sampai dengan 100 mili udah ke jalan. Sehingga dengan demikian kami untuk menyelesaikan persoalan jangka menengah kami akan selesaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Porsi anggarannya berapa Pak?